Masalah sampah itu nyata. Kabar baiknya, solusinya juga nyata. Pilah dari sumber, daur ulang, dan energi dari sampah. Baru aja diumumkan, 24 perusahaan asing, Jepang, Cina, Korea, Eropa, resmi lolos seleksi proyek raksasa, sampah jadi listrik, atau WTE, Waste to Energy. Ini gelombang baru investasi green stocks yang masif, atau ini bukti kita cuma bakal jadi penonton. Lagi, di negara sendiri, ini hopium atau real deal. Let's unpack. Oke, kita pegang dulu datanya biar nggak jadi asumsi liar. Ini bukan rumor influencer. Ini statement resmi dari BPI Danantara Indonesia lewat PT Danantara Investment Management, Persero. Mereka mengumumkan 24 perusahaan asing super serius telah lolos. Daftar penyedia terseleksi DPT untuk tahap pertama proyek WTE. Ini adalah langkah konkret penanganan sampah nasional yang payung hukumnya jelas dan kuat. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan. Jadi, ini agenda serius pemerintah, bukan wacana. Sambil nonton, sambil action. Yuk download Ajaib supaya bisa praktik bareng. Linknya di deskripsi ya. Nah, proyek ini skalanya triliunan. Kita bicara big money. 7 kota prioritas jadi sasaran awal. Bali, Bogor Raya, Bekasi Raya, Yogyakarta, Tangerang Raya, Semarang, dan Medan. Ini adalah area-area urban yang volume sampahnya udah kronis. Modalnya gede. Tiap unit PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, ini diperkirakan butuh investasi antara 2,5 sampai 3,2 triliun rupiah. Ini estimasi untuk kapasitas listrik 16 sampai 20 MW per unitnya. Jadi kalikan saja 7. Timeline-nya juga ketat. Proyek ini dijadwalkan tender pada 6 November 2025. Konstruksi dikejar mulai kuartal pertama 2026. Ini cepat, tapi ada plot twist penting. Ada satu syarat vital yang bikin proyek ini menarik. 24 perusahaan asing ini nggak bisa jalan sendirian. Mereka wajib kolaborasi dengan perusahaan lokal, entah itu BUMN, BUMD, atau swasta nasional. Tujuannya jelas, biar ada transfer teknologi, bukan cuma jual beli proyek dan kita cuma jadi tukang gali. Ini jadi pertanyaan kritis. Kenapa dari 24 nama yang lolos DPT, semuanya asing? Apa teknologi WTI dalam negeri kita memang masih tertinggal? Jawabannya, jujur, mostly yes. Teknologi inti WTI yang proven, bankable, dan lolos uji emisi ketat itu masih dipegang mereka. Kita mungkin jago konstruksi bangunannya, tapi core tech, insinerator canggih, filter emisi, dan turbinnya, itu butuh R&D puluhan tahun dan modal raksasa. Tapi ini bukan cuma soal teknologi, ini soal modal. Proyek triliunan ini butuh deep pockets dan akses ke global financing yang murah. Perusahaan asing bawa dua-duanya, teknologi dan modal. Jadi ini bukan kita dijajah, tapi kita butuh akselerasi, dan kita sadar diri. Pertanyaannya sekarang bergeser, siapa emiten lokal yang paling siap diajak kolaborasi sama 24 raksasa ini? Kalau kita bedah, ada 3 dampak besar yang harus dipantau investor. Pertama, sentimen langsung ke emiten energi dan infrastruktur. Ini jelas jadi bensin baru. Ada 2 grup yang kecipratan. Grup 1, player yang relevan secara narasi. Emiten PLTP seperti PGIO, Pertamina Geothermal Energy, dan Brand, Barito Renewables Energy. Apa hubungannya sampah sama panas bumi? Simple, narasi green stocks. Dana investor global itu nggak beda-bedain detail. Mereka cari exposure ke energi hijau Indonesia. Kalau WTI naik, sentimen ke PGIO dan Brand sangat mungkin ikut positif. Grup 2, player yang relevan secara bisnis. Ini main courses-nya. Emiten WTE atau PESEL, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Catat tikernya. Toba, TBS Energi Utama Tbk, yang sudah lama pivot dari batu bara, ini portfolio wajib mereka. UNTR, United Tractors, lewat anak usahanya, mereka punya modal tak terbatas dan sudah masuk ke EBT. Ini logical step buat mereka. Ada juga BP, Astrindo Nusantara Infrastruktur, dan OASA, Maharaksa Biru Energi, sebagai smaller caps yang bisa jadi dark horse karena lincah cari proyek. Kedua, narasi ESG dan green investment makin kencang. Proyek WTE ini ngeboost tren ESG, environmental, social, governance, di bursa. Ini konfirmasi bahwa pemerintah makin agresif mendorong proyek ramah lingkungan. Dan yang penting, investor institusional global doyan banget sama narasi sustainability. Ini bisa jadi katalis naiknya minat ke green stocks dan reksadana berbasis ESG. Ketiga, lahirnya ekosistem bisnis baru. Kalau ini sukses, kita bakal lihat kolaborasi baru. Pemerintah daerah, BUMN, swasta, asing, semua join di waste management. Ini bisnis jangka panjang. Bukan nggak mungkin,
Beberapa tahun lagi bakal ada IPO baru dari anak usaha energi bersih hasil kolaborasi ini. Sebelum lanjut, pause dulu yuk download Ajaib buat mulai perjalanan investasimu. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi, kalau ditarik garis besarnya, ini dealnya lebih besar dari sekadar urusan sampah di 7 kota. Ini adalah statement of intent. Sinyal kuat dari pemerintah bahwa arah ekonomi Indonesia mulai condong serius ke energi bersih dan infrastruktur hijau. Dan antara berhasil menarik perhatian global bukan karena kita menawarkan harga murah, tapi karena kita punya visi energi berkelanjutan yang akhirnya mulai dieksekusi. Ini yang dibaca oleh Big Money Global. Buat investor rasional, volatilitas jangka pendek ini bisa jadi golden moment buat buy the dip. Fokusnya jelas, perusahaan yang kuat fundamentalnya dan punya akses ke proyek-proyek ini. Apakah 24 perusahaan asing ini bakal jadi katalis bull run sektor green energy? Atau ini cuma janji manis di atas kertas yang eksekusinya bisa molor bertahun-tahun? Menurut kalian, siapa emiten lokal yang bakal paling diuntungkan dan digandeng raksasa asing ini? Toba, UNTR, atau justru BUMN karya yang akan bangun infrastrukturnya? Coba drop analisis kalian di kolom komentar. Ajaib semua bisa.